Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha Alvareta, absen 22 dari kelas 10 PDP 1. Di video ini, saya akan membawakan materi tentang unsur-unsur komunikasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi. Pengertian dari komunikasi. Pengertian dari komunikasi ini adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pengertian dari bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Selanjutnya ada unsur komunikasi. Proses menciptakan dan berbagai sebuah ide, fakta, pandangan, perasaan, dan lainnya di antara orang-orang guna mencapai suatu pemahaman bersama. Unsur dalam komunikasi meliputi 5 unsur. Yang pertama, komunikator. Komunikator, source, dan sender. 2. Pesan, say what, atau message. Yang ketiga, media, in which channel, atau channel dan media. 4. To whom, atau komunikan, communicates, receiver, dan recipient. Yang kelima, efek. Unsur-unsur komunikasi bisnis adalah: yang pertama, terdapat tujuan. Setiap komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ada pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya 2 orang atau lebih, komunikator dan komunikan. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, instruksi adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang keenam, pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Fungsi dari komunikasi di dalam bisnis. Yang pertama, memberi informasi atau informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, ia dapat memasang iklan lowongan kerja melalui surat kabar, majalah, radio, dan internet. Masing-masing media informasi tersebut tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Jadi, tergantung manajer untuk memilih media mana yang akan dipilih dengan mempertimbangkan kemampuan internal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, melakukan persuasi atau persuading. Kedua dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. 3. Melakukan kolaborasi atau collaborating.
Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Unsur-unsur komunikasi yang perlu dipahami. Yang pertama, the sender atau pengirim. Pengirim pesan atau the sender adalah API di dalam sebuah proses komunikasi. Yang pertama, kecakapan komunikasi. Keahlian komunikasi ini berhubungan dengan keahlian kita dalam membaca, mendengarkan, dan menangkap apa saja yang kita baca dan dengarkan. Yang kedua, sikap. Sikap di pengirim pesan kepada seseorang yang penerima pesan dan juga pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan juga dimiliki penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Juga cukup berpengaruh pada tingkat pemahaman si penerima. Yang kedua, the receiver atau penerima. Di dalam proses komunikasi, jika sudah ada yang berperan sebagai pengirim, maka harus ada seorang yang berperan sebagai penerima. Oleh karena itu, sebelumnya penerima harus memastikan bahwa ia bisa menerima informasi yang diberikan oleh si pengirim. Yang ketiga, pesan atau informasi. Pesan adalah sebuah informasi, ide, ataupun berita yang ingin disampaikan oleh si pengirim kepada si penerima. Yang pertama ada pesan informatif. Pesan informatif merupakan sebuah pesan yang bersifat memberikan fakta, keterangan, dan juga informasi lainnya. Yang kedua, pesan persuasif. Pesan persuasif merupakan pesan yang sifatnya membujuk. Yang ketiga, pesan koersif. Jenis pesan koersif justru menjadi jenis pesan yang sifatnya memaksa. Yang keempat, media komunikasi. Media komunikasi adalah sebuah sarana atau saluran yang digunakan oleh si pengirim pesan untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Ada dua media, yang pertama ada media personal dan media massa. Media personal adalah media komunikasi yang dipakai oleh dua orang yang sedang melakukan komunikasi secara personal atau pribadi. Kalau media massa, salah satu media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat secara umum. Yang kelima, timbal balik atau feedback. Feedback ataupun timbal balik adalah sebuah respon yang diberikan oleh si penerima pesan untuk menanggapi pesan yang sudah diterima olehnya dari si pengirim pesan. Yang A, feedback negatif. Feedback yaitu ini adalah sebuah respon yang sifatnya cenderung tidak setuju dan menolak pesan yang disampaikan oleh si pengirim pesan. Yang B, feedback positif. Feedback positif adalah sebuah respon yang menunjukkan bahwa si penerima pesan setuju dengan si pengirim pesan terkait pesan yang disampaikan. Faktor-faktor lain dalam proses komunikasi. Noise. Dalam proses komunikasi, noise atau gangguan apapun bisa berpengaruh terhadap pesan yang disampaikan oleh si pengirim dan diterima serta dipahami oleh si penerima pesan. Konteks. Seperti halnya noise atau gangguan, konteks mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan dari proses komunikasi. Saat kita membuat sebuah percakapan pribadi dengan sahabat atau orang terdekat, kita mungkin saja akan memberikan informasi yang lengkap kepada dirinya. Akan tetapi, biasanya kita akan merasa kesulitan untuk menggambarkan informasi secara lebih detail saat kita merasa canggung dengan si penerima pesan. Proses komunikasi. Proses komunikasi secara primer adalah sebuah proses penyampaian pesan atau pikiran informasi, perasaan, gagasan, pendapat, dan lainnya kepada orang lain dengan cara menggunakan lambang sebagai sebuah isyarat atau bahasa, gambar, warna, isyarat, dan lainnya.
Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan kepada si penerima dengan menggunakan sebuah alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan berbagai lambang seperti di atas. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.